Makin kesini kayaknya ukuran kamera itu makin kecil aja ya, khususnya yang action cam. Kayak yang gue pegang kali ini, lihat ukurannya kecil banget. Halo. Oke, ini adalah action cam terbaru dari Insta360 yang dikasih tipe itu namanya Go 2 atau Go 2 ya, karena emang sebelumnya itu yang versi pertamanya atau yang versi Go pertamanya itu udah tersedia. Tapi karena gue belum pernah pegang yang versi pertamanya, jadi gue nggak akan membandingkan di antara keduanya ya, antara versi pertama dan versi yang terbarunya ini. Jadi gue cuma membahas pengalaman penggunaan gue aja ketika menggunakan Insta360 yang Go 2 ini. Oke, enaknya kita mulai dari mana ya? Gue juga bingung nih mulai dari mana. Tapi mendingan kita mulai dari kameranya aja sih. Aduh, ini kita harus keluarin dulu. Oke, ini kita taruh aja ya. Ini bakal nanti gue bahas. Yang gue tahu Insta360 yang Go 2 ini menurut gue kayaknya ya bakal jadi atau salah satu kamera action yang paling compact ukurannya. Bisa dibayangkan ini cuma seukuran ibu jari gue aja nih. Oh ya, walaupun namanya Insta360, tapi yang Go 2 ini, khususnya yang Go 2 atau yang versi Go itu, dia nggak menggunakan lensa 360 ya. Jadi ya namanya aja sih sebenarnya, nama produknya itu Insta360. Tapi kalau kalian pengen yang dengan lensa 360-nya, ada yang Insta360 One R, nah itu bisa menggunakan lensa 360. Oke, kalau diperhatiin warna putihnya ini emang cukup beda ya di bagian sisi depan belakang dan juga di bagian samping-sampingnya. Bagian sudutnya juga dibikin bulat biar enak gitu ketika kalian pegang ya. Tapi walaupun bentuknya sedikit agak bulat, ya dipegang itu nggak licin. Bagian depan yang kelihatan jelas banget adalah bagian lensanya ini nih. Dan di paket pembeliannya kita udah dikasih filter UV kayak gini yang berguna buat ngelindungin lensa dari benturan dan juga sinar matahari langsung ya. Nah, buat kalian yang nanya ada filter lain atau enggak, yang jelas itu ada, tapi dijualnya itu kepisah ya, kayak misalnya filter ND. Terus di bagian bawah lensanya ada lampu indikator juga berwarna biru dan merah. Nah, yang paling bawahnya sini tuh sebenarnya ada logo Insta360-nya, tapi emang dibikin nyaru kali ya, sengaja. Dan ini ternyata adalah tombol juga yang bisa dipencet buat mengaktifkan dan mematikan kamera, serta mengganti beberapa modenya bisa dari sini langsung. Terus di bagian sampingnya atau sisinya bersih, nggak ada apa-apa. Cuma di bagian atasnya sini nih ada lubang mikrofon aja satu, tapi suaranya cukup oke karena madep ke atas. Oke, nanti kalian buktiin sendiri aja lah ya. Nah, di bagian belakangnya ini nih ada medan magnet yang bikin kamera ini bisa ditempel di mana aja. Tentunya yang ada besi dan magnetnya ya. Ada konektornya juga di bagian atas yang sebelumnya ini ketutup stiker, jadi harus dibuka dulu biar bisa kesambung sama charging case-nya. Oke, gue bahas soal hasil fotonya dulu deh ya. Di kamera ini bisa menghasilkan gambar beresolusi 9 megapiksel dengan ukuran 2560 x 1440 piksel dengan rasio 16:9 ya. Atau bisa juga 2560 x 2560 yang 1:1. Nah, buat yang mode panoramanya itu beresolusi 2938 x 1088 piksel. Jadi menurut gue ukuran segitu emang cukup besar sih untuk kamera yang seukuran compact ini. Untuk lensanya ini ada beberapa pilihan field of view-nya juga, kayak wide, linear, dan juga narrow kalau mau yang agak dekat dan lebih sempit tentunya ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan videonya nih. Di kamera ini bisa menghasilkan video beresolusi maksimal 3K atau 2560 x 1440 piksel dengan 50 fps atau juga 30 fps. Jadi emang belum tersedia ya untuk resolusi 4K dan juga pilihan 60 fps-nya, jadi maksimal cuma 50 fps saja.
Tapi menurut gue untuk resolusi segini sih udah cukup banget ya untuk sekelas kamera action. Untuk kestabilannya gue bilang cukup baik karena dilengkapi fitur flow state stabilization yang menggunakan 6 axis gyro stabilization. Terus kalau mau dibawa nyebur sih ini aman katanya sampai kedalaman 4 meter. Tapi gue jujur belum pernah nyobain masukin ke air, jadi ya dari gue sendiri sih belum bisa ngejamin lah dengan kualitasnya ketika di dalam air gitu. Nah lanjut ke mode yang ada di kamera ini, ada apa aja sih? Oke, sebenarnya cukup banyak ya mode yang disediain. Ada foto dan video tentunya, terus ada pro video juga. Nah bedanya dari yang mode video dan juga yang pro video itu dari resolusinya. Kalau kalian pengen yang resolusi maksimal yang 2560 x 1440 itu kalian bisa pilih yang pro video gitu. Tapi kalau kalian pilih yang mode video aja ya dapatnya cuma yang full HD 1080 pixel aja. Setelah itu ada time shift-nya juga, terus time lapse, ada air video juga ada, dan yang terakhir mode slow mo-nya. Buat slow mo-nya ini up to 120 fps ya. Sebenarnya kalau buat ngatur-ngatur kameranya itu atau ngatur settingannya dari kameranya langsung ini agak susah ya. Apalagi ketika kalian baru menggunakan kamera ini. Karena di kameranya ini emang nggak ada layarnya, jadi kita nggak bisa memantau aktivitas settingannya gitu ya. Jadi cuma disediain satu tombol aja gitu. Jadi gue saranin kalau kalian pengen setting-setting kameranya bisa masukin dulu ke charging case-nya karena di situ kalian bisa dapet informasi yang lebih detail ya tentang settingannya. Karena di charging case-nya ini terdapat beberapa tombol dan juga layar yang cukup membantu ya walaupun ukurannya itu nggak gede-gede amat gitu. Jadi kalau kalian pengen menggunakan charging case-nya ini kalian nggak perlu nyambungin ke wifi ataupun bluetooth ya. Jadi tinggal ditempelin aja kameranya karena di bagian belakang kameranya sini ada konektor nih yang warna kuning ya. Jadi nanti bakal nempel ke charging case-nya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Ya kayak ngecas aja gitu sih sebenarnya. Tapi dia bisa dipakai buat ngatur settingannya. Nah karena di bagian kameranya ini kita nggak bisa colok langsung ya buat ngecas, jadi kita harus masukin dulu ke charging case-nya. Oke, jadi di charging case-nya ini ya terdapat beberapa lubang. Ini yang satu lubang port Type C ini buat ngecas, dan yang satu lagi nih lubang buat kayak tongsis gitu ya. Charging case-nya ini punya daya 1100 mAh di dalamnya. Untuk waktu ngecasnya sih lumayan cepet ya. Ketika gua ngecas itu kurang lebih setengah jam, dan setelah itu gue pakai kameranya itu bisa habis dalam waktu sekitar 2,5 jam lah. Jadi lumayan lah. Jadi ini sebenarnya mirip kayak TWS ya kalau kalian tahu. Ngecasnya itu pakai casing. Nah selain itu di bagian belakangnya sini atau di bagian bawahnya ada kayak lampu indikator dan juga kaki yang bisa dipakai buat tripod ya. Tuh. Jadi bisa kalian jadiin stand juga. Cukup praktis sih. Nah selain itu kalian juga bisa menggunakan charging case ini sebagai remote control. Jadi kalian bisa misalnya naruh kameranya itu tempelin di sebelah sana dan kalian bisa ngatur lewat charging case-nya ini sebagai tombol shutter lah istilahnya. Dan jaraknya itu maksimal bisa sampai 10 meter, itu lumayan jauh ya. Tapi bukan cuma charging case-nya aja yang menarik, bentar. Nah ini nih, ada kalung magnetnya juga buat naruh kameranya kayak gini. Jadi kalau mau POV nggak perlu beli aksesoris tambahan lagi. Dan kalungnya ini juga nggak kelihatan ya pas kita pakai. Selain itu ada easy clip juga. Nah ini biasanya buat ditaruh di kepala, kayak misalnya di topi atau di headband. Jadi bisa POV juga, tapi dengan high angle. Dan selanjutnya ada pivot stand. Ini semacam tripod juga sih biasanya, tapi bedanya ini bisa ditempel karena di bagian bawahnya ini ada lemnya gitu. Jadi ini kamera emang bener-bener bisa ditaruh di mana aja ya, keren parah lah pokoknya. Nah yang gue ngeri ketika kamera ini bisa ditaruh di mana aja ya, jadi gue asal taruh aja gitu, terus gue lupa gitu ya naruh kameranya di mana. Dan ini kameranya nggak ada alarmnya juga sih, jadi ya semoga aja nggak kayak gitu ya. Nah buat nyambungin ke smartphone kalian tinggal download aja aplikasi Insta360-nya yang ini, terus tinggal aktifin wifi-nya dan udah deh tinggal sambungin aja. Jadi untuk previewnya ini agak delay ya, apalagi kalau baterainya ini udah lowbat dan jarak HP sama kameranya ini agak jauh. Tapi kalau mau buat setting-setting juga lebih gampang sih menggunakan smartphone. Nah buat kalian yang penasaran slot memorinya di mana atau media penyimpanannya di mana bang? Di kamera ini nggak pakai slot memori atau memori eksternal, itu nggak pakai. Jadi dia menggunakan memori internal dengan kapasitasnya itu kalau nggak salah 32 GB. Jadi itu lumayan sih menurut gue ya.
Untuk perekaman itu bisa sampai sejam lah kurang lebih. So menurut gua untuk hasil gambarnya itu emang nggak kalah dari action cam lainnya, khususnya buat action cam yang harganya tuh di atas dari kamera yang satu ini. Mulai dari warna dan ketajamannya menurut gua udah puas banget sih pakai kamera ini. Paling kalau scene backlight aja dia agak kurang. Untuk dynamic range-nya juga masih oke. Kayak detail awan yang biru dengan shadow yang masih cukup kelihatan jelas ya. Terus kalau untuk soal kestabilan, lagi-lagi gue bilang better. Dan minusnya adalah kalau dari gua sih selama pemakaian kurang lebih beberapa minggu ya dia ini gampang panasan. Jadi kalau dipegang kameranya langsung itu dia agak kurang nyaman ya. Jadi gue selalu bawa charging case-nya ini. Dan langsung aja gue mau voting apakah gue harus membandingkan atau memversus kamera Insta360 yang GoTo ini dengan mungkin yang GoPro 9 kali ya. Karena ada juga kemarin beberapa dari kalian yang minta versusin. Jadi tinggal tulis di kolom komentar aja apakah gua harus versusin atau enggak. Oke, ini adalah contoh video menggunakan resolusi Full HD 1080. Kita lihat apakah stabil. Ini gue pegang langsung ya. Dan mikrofonnya menurut gue juga cukup bagus. Oke, ini adalah contoh perekaman dengan menggunakan Insta360 Go 2 dengan resolusi Full HD 50 fps. Ini gue ngomongnya standar ya. Mikrofonnya menurut gue juga cukup bagus walaupun cuma ada satu di atas. Tapi belum sebagus GoPro 9 sih.